kedipannya. Ngene tok berarti. Bukan, tapi dijelaskan lakal ula wa alaikas sani. Yang pertama punya kamu, sing kedua melarat ing atase sira. Lakal ula wa alaikas sani. Pandangan yang pertama kamu lihat wanita yang bukan mahramnya, bukan istri kamu, wanita lain, lihat auratnya sampai. Sudah cukup sekali. Yang pertama tidak dosa, tapi kalau yang kedua dosa. Bukan dihitung dari kedipan. Saya belum kedip kok ya tak terusin. Bukan. Jadi kalau jenengan tahu, aurat dosa. Jangan lagi dua. Dosa. Jadi lakal ula wa alaika sani. Yang pertama milik sampean. Karena itu pemberitahuan itu dosa jadi dosa. Yang kedua melarat ing atase sira. Artinya dosa. Jadi bukan dihitung kedipan pertama selama belum kedip, jangan dicolok malaikat misalnya. Ya, jadi yang pertama milik kita, yang kedua ini pandangan. An-nadru min sihamin, an-nadru musahmun min sihamin iblis. Pandangan itu adalah anak panah daripada anak panah syaitan. Makanya laki-laki kalau melihat wanita itu, sampai ya Allah, ya kita ya paling cepat pandangan ini. Dan pandangan ini berbahaya. Kenapa diharamkan? Karena bisa turun ke hati sehingga membuat kita salah. Imam Syafi'i dijelaskan oleh guru-guru kita semuanya sudah pernah ya kan? Imam Syafi'i itu pernah curhat sama gurunya Imam Waqi'. Syekh Waqi', sakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Pernah Imam Syafi'i itu curhat kepada gurunya tentang su'al hifdhi, tentang sulitnya menghafal. Susah pada hari itu Imam Syafi'i ingin menghafal pelajaran hadis, Al-Quran, ilmu. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu orang yang cerdas. Muhammad bin Idris bin Syafi'i, nama asli beliau itu Muhammad bin Idris, bapaknya namanya Kiai Idris bin Syafi'i. Syafi'i itu mbahnya, dijuluki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kulon jenengan 7 tahun masih naik keran, ya, masih main layangan. Imam Syafi'i 9 tahun Imam Syafi'i hafal apa? Kitab Muwatta, kumpulan hadis-hadis segini terbanyak. Saya ada kitabnya itu. Karya gurunya Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i curhat sama gurunya Imam Waqi' yang lain, punya guru banyak Imam Syafi'i. Ya guru, sakautu ila Waqi'in, saya curhat ke guruku yang bernama Waqi'. Su'ahirti, tentang masalah susahnya menghafal pada hari itu. Fa'arsadani ila tarkin ma'asi, kata Imam Waqi', Imam Syafi'i muridku, tinggalkan maksiat. Mungkin kamu tadi mungkin melakukan maksiat. Apa ternyata diingat-ingat sama Imam Syafi'i, subhanallah, Imam Syafi'i tadi itu melihat sekelebatan. Kalau bahasa Indonesia sekelebatan itu melihat betisnya nenek-nenek yang sudah tua, nenek-nenek perempuan yang sudah tua. Terbuka sedikit terlihat sama Imam Syafi'i, langsung sulit menghafal. Bulan jenengan di atasnya paha lagi mana? Di atasnya apa? Betis. Malah angel kabeh ngapal Al-Quran, ngapal pelajaran. Nomor HP ini bojone lho gak hafal. Ya, kadang-kadang ya. Gitu mungkin. Itu saya bulan jenengan itu ya, sami pun. Imam Syafi'i itu lihat gitu aja sudah gara-gara pandangan langsung sulit pada hari itu menghafal pelajaran. Fa inna ilma nur, kata Imam Waqi', mungkin kamu bermaksiat tadi, diiling-iling, diingat-ingat. Oh iya ya Allah,
kita, perempuan cantik, pahanya dilihat terus, daging belum terus. Akhirnya apa? Ya lengket di sini, sholat berat, ibadah berat, hadir majelis berat dan sebagainya. Ini bisa jadi karena sesuatu yang belum kita taubati, yang pernah kita lakukan. Nah, ini pandangan ini, masya Allah, ini termasuk apa? Dosa. Ya. Ini istrinya enggak apa-apa, jenengan delongi enggak apa-apa, halal, ya, halal, di boleh. Wayahrumu alaiha, wayahrumu dan haram alaiha bagi wanita, kashfu say'in min badaniha, haram bagi wanita membuka apa? Auratnya, bagian daripada tubuhnya. Wa yahrumu dan haram alaiha bagi wanita kasfu syai'in membuka bagian, kasfu syai'in min badaniha membuka bagian daripada tubuhnya, bihadrati man yahrumu nadruha ilaiha, di hadapan orang yang haram melihatnya. Jadi tidak boleh wanita itu membuka sesuatu dari bagian tubuhnya di hadapan orang yang haram untuk melihatnya, meskipun sama-sama perempuan. Jangan mentang-mentang sama-sama perempuan dan mandi telanjang bareng, atau sama-sama laki, tidak boleh juga. Aurat itu wajib ditutup. Jadi tidak boleh, apalagi laki-laki lain. Orang sekarang yang berat imannya, yang tidak kuat dia buka jilbab. Ini tanggung jawab suami loh ya, anak istri. Kita punya anak perempuan, bilangin, kamu lepas jilbab keluar pakai celana pendek, berarti selangkah mengantarkan bapak menuju neraka. Ditutup. Wanita ini barang berharga. Bukankah Rasul menjelaskan apa? Sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Wanita itu perhiasan. Kira-kira perhiasan itu dilem apa digilir oleh etalase? Yang dipikir-pikir. Kita punya perhiasan, kira-kira ditaruh di depan rumah, dibiarin, atau ditaruh di dalam rumah di etalase, disimpan di rambut, kan gitu. Nah, wanita yang soleha adalah wanita bagaikan perhiasan. Wa khairu mata'un mar'atus solehah. Adunya mata'un wa khairu mata'un mar'atus solehah. Kata Rasulullah al-hadis al-qamakal, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Nah, wanita ini perhiasan. Milik siapa? Milik orang tuanya. Ketika ada yang melamar laki-laki soleh yang siap bertanggung jawab, kan gitu kan ya, nafkah batin, siap mendidik, kan gitu. Maka seorang ayah menyerahkan tugasnya ini kepada suami. Istakserahno sekarang, ayo dengan halal dan mahar saksi, 2 saksi orang, mahar halal. Nah, maka tugas ini diserahkan kepada suami. Nah, namanya perhiasan ini milik suaminya dan ditutup, tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Maka mudah-mudahan anak istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga. Jadi tidak boleh perempuan itu membuka sesuatu min badaniha dari badannya, bihadrati di depan hadirnya orang yahrumu nadruha. Yang terakhir sebenarnya wa yahrumu alaihi wa alaiha kasbu say'in mimma baina surrati wa rukbati bihadrati
mutalli ala aurati walau ma'al jinsi wa mahramiha ghairu halilin. Begitu juga haram bagi laki-laki dan wanita membuka bagian tubuhnya antara pusar dan lutut di hadapan orang yang bisa melihat aurat. Jadi haram bagi laki-laki dan wanita membuka bagian tubuh di antara pusar dan lutut di hadapan orang yang bisa melihat auratnya. Meskipun satu jenis, lanang bodolan, lanang wedok sama perempuan sama perempuan, atau ada hubungan mahram yang bukan pasangan suami istri. Hubungan mahram tak boleh juga. Makanya Imam Syafi'i paling tidak yang boleh dilihatkan adalah wajah dan telapak kaki. Di dalam rumah jangan apa-apa, tutupan ada mertuanya, tutupan jilbab, ada anak adiknya ya tutupan, jangan dilihat gitu. Ada orang tua kandung ataupun mituhannya ya tetap aja tidak boleh membuka antara pusar dan lutut. Meskipun sama-sama perempuan, meskipun sama-sama laki-laki, jangan tentang laki-laki harus delok-delokan. Nah ini tidak boleh juga haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu aturan-aturan supaya kita ini menjadi manusia yang mulia, dijaga harga diri kita. Ini kasih sayang Allah, bukan berarti kok sidik-sidik haram. Gitu, ini kasih sayang Allah. Sayangnya Allah sama kita dibuat peraturan kayak gini supaya kita ini ada harganya. Dan wanita itu memang, terutama wanita, harganya mahal. Makanya orang Sulawesi itu kalau naik haji itu, yang naik haji duluan itu yang perempuan dulu. Ya. Bukan, kalau kita kan yang bapak itu ya, bukan saking memuliakan wanita. Boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada kita tutup. Sudah jam 10 lewat. Mudah-mudahan kula jenengan diberikan kesehatan. Amin. Kemudian dapat barokahnya para ulama yang sudah kita tawasuli dan pengarang kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Sholatu